Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, mengalami pertolongan dan pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menuntun dan memimpin kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang wanita bernama Delia Knox sembuh dari lumpuh yang dialaminya selama 22 tahun. Delia mengalami kelumpuhan total dari pinggang ke bawah karena kecelakaan mobil yang terjadi, dan selama 22 tahun sesudahnya ia menggunakan kursi roda karena saraf tulang belakangnya rusak. Di tahun 2010, Delia Knox menghadiri sebuah acara KKR yang dipimpin oleh penginjil bernama Nathan Morris. Dan pada saat itulah dia mengalami kesembuhan secara mujizat. Kuasa Tuhan melawat dia, dan Delia Knox berdiri dari kursi rodanya, mulai berjalan, dan disembuhkan secara sempurna. Kesembuhan yang dialami oleh Delia Knox diteliti dan diverifikasi secara medis oleh para dokter yang menangani Delia. Hasil pemeriksaan setelah kesembuhan itu menunjukkan bahwa semua sarafnya yang rusak secara permanen menjadi normal dan berfungsi kembali. Sungguh luar biasa apa yang dikerjakan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini Delia Knox melayani sebagai seorang pendeta bersama dengan suaminya, dan dia melayani pujian untuk menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupannya secara pribadi. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6 ini tertulis, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus dan Yohanes hendak sembahyang di bait Allah, di bait suci di Yerusalem. Dan di depan pintu gerbang bait suci itu, yang bernama Gerbang Indah, ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya dan meminta-minta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait suci. Pada saat itu, ketika Petrus berjumpa dengan pengemis ini, Petrus dan Yohanes menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Orang yang lumpuh itu berharap akan mendapatkan uang dari Petrus. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Apa yang dipunyai oleh Petrus dan Yohanes jauh melebihi sekedar hal materi. Mereka punya kuasa Tuhan, kuasa di dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, dan mengadakan mujizat. Orang lumpuh itu kemudian bangkit berdiri. Seketika itu juga kakinya menjadi kuat dan mata kakinya juga menjadi kuat. Dia berdiri, melompat, berjalan kian kemari dan memuji-muji Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Dalam namanya ada kuasa. Dalam namanya bertekuk lutut segala kuasa di langit dan di bumi. Dan di dalam namanya, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya pun dapat mengalami kuasa dan lawatan Tuhan yang ajaib.
Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang menjadi pergumulan, persoalan saudara saat ini? Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu persoalan pekerjaan, usaha, finansial, dan masalah-masalah yang lainnya. Datanglah kepada Tuhan, panggil namanya, sebab nama Tuhan Yesus adalah nama yang berkuasa. Kuasa Tuhan Yesus masih tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia masih bekerja sampai saat ini untuk memulihkan dan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, ada kuasa. Di dalam nama-Mu bertekuk lutut segala kuasa di langit dan di bumi. Sorga dan bumi menyembah-Mu Tuhan. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa setan iblis, kuasa sakit penyakit juga tunduk dan takluk kepada nama-Mu. Saat ini kami berdoa, membawa setiap pergumulan, sakit penyakit, setiap masalah yang ada, setiap permohonan doa yang disampaikan, pergumulan-pergumulan hidup yang dialami. Saat ini kami bawa kepadamu Tuhan. Dan di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ada kesembuhan, ada mujizat terjadi, ada pertolongan ajaib, ada pemulihan, ada jalan keluar yang Tuhan kerjakan bagi kami. Segala sakit penyakit kami disembuhkan Tuhan. Segala kelemahan digantikan kekuatan. Dan jalan-jalan yang tertutup dibukakan oleh kuasa nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau ada selalu bagi kami, memberikan kekuatan, pertolongan, kesembuhan, dan mujizat yang ajaib. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami mau hidup untuk melayani-Mu Tuhan. Kami mau pakai kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan untuk senantiasa meninggikan nama-Mu dan menjadi saksi dimanapun kami berada. Ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan, dan senantiasa hidup dalam kemenangan, hidup dalam mujizat, hidup dalam pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.